wala na akong mahiling pa. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurdian dari kelas Perbankan Syariah 4F dengan NIM 0503232085. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Ekonomi Islam untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam. Langsung saja ke penjelasannya. Teman-teman tahu nggak arti dari sistem ekonomi Islam? Jadi, sistem ekonomi Islam itu adalah sistem yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kehalalan, larangan riba, zakat, dan berbagai resiko lainnya. Ada 3 bentuk dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu kelembagaan sistem ekonomi Islam, yang kedua keadilan sistem ekonomi, dan yang ketiga peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Nah, masalah utama dalam ekonomi itu adalah kelangkaan, teman-teman. Sedangkan dalam ekonomi Islam ialah bagaimana alokasi dan distribusi sumber daya dapat dimanfaatkan sebagai optimal oleh umat demi menegakkan keadilan. Kemudian, kelembagaan inti dalam sistem ekonomi Islam mencakup 7 hal. Yang pertama, hak kepemilikan individu, yang artinya hak tertinggi dalam sistem ekonomi Islam hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada perjanjian atau akad yang tujuannya itu untuk menciptakan transaksi yang adil serta menghindari perselisihan. Yang ketiga, kepercayaan. Nah, kepercayaan ini berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkah. Yang keempat, ada pembagian resiko. Pembagian resiko merupakan konsep penting yang bertujuan untuk membedakan sistem ini dari ekonomi konvensional. Yang kelima, ada perilaku pasar, di mana dengan adanya perilaku pasar bertujuan untuk menciptakan pasar yang transparan, adil, dan eksploitasi. Yang keenam, konsep bekerja. Nah, konsep bekerja ini bukan sekedar hanya aktivitas ekonomi, namun konsep kerja juga bagian dari ibadah dan amanah. Dan yang terakhir, konsep harta. Nah, konsep harta ini harus digunakan sebaik-baiknya dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, ada keadilan ekonomi yang terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, kesamarataan, kebebasan, dan kesempatan. Yang kedua, keadilan dan kejujuran dalam proses pertukaran. Dan yang ketiga, keadilan dan kesamarataan yang terdistribusi sesuai dengan prinsip syariah. Peran negara dalam sistem ekonomi Islam itu menentukan dan menetapkan aturan yang sesuai dengan prinsip Islam dalam menjalankan sistem ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas penting negara yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menciptakan kehidupan sosial yang teratur. Yang kedua, menjamin kesetaraan, kesempatan, dan menjaga keselarasan pasar. Yang ketiga, merancang kebijakan ekonomi yang spesifik. Baik, telah selesai penjelasan dari saya mengenai sistem ekonomi Islam. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.